Grande Partita. Juventus menghadapi Milan. Di mana Milan yang hari ini lagi sombong nggak nih? Lagi sombong nggak nih? Lagi kapolista dia ternyata. Waduh, bisa-bisanya dia. Baru di Giornata 5 udah kapolista. Ya, jadi yang lo lihat hari ini jelas ya. Gua di sini sebagai wasit. Karena sudah ada yang pakai Pas lagi jersey. posisi di tengah-tengah nih. Iya dong, udah ada yang jelas, sudah yang pakai jersey home. Juventini dengan siapa? Gua Ali, selamat pagi, siang, sore, malam. Ayo kita Oke. ngomongin lawan Kapolista nih. Yoi. Ngeri-ngeri sedap. Oke, kalau Grande Partita, ya pasti gua akan mengundang fans yang aslinya dari Milan nih. Dengan siapa yang pakai jersey Milan nih? Ciao, ciao, gue Diego. Selamat sampai jumpa lagi. Kok sampai jumpa lagi? Halo, Ketemu lagi ya dengan sampai Bro ketemu Diego lagi. ya. Karena Diego ini kalau lo perhatiin Juve Milan kita sebelumnya selalu kita undang. Jadi kita member tetap Juve Ya. Milan kayaknya. Soal Juventini. Alhamdulillah masih laku ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman, jadi apa yang lu lihat udah sangat jelas ya kita mau ngomongin apa. Ya, ya jelas sih Juve vs Milan. Jadi preview tentang Juventus vs Milan di mana Juve lagi posisi 4 dan Milan lagi posisi 5. Sorry, posisi 1. Oke, jadi posisi Apolista. Terus sebelum kita mulai dengan materinya apa yang mau kita bahas, gue cuma ingin mengingatkan dulu kalau teman-teman ingin bersama kita nih, join bersama kita, terus ikutin kegiatan kita, gabung sama grup WA kita, bahkan teman-teman bisa ngobrol di channel kita. Teman-teman boleh join di grup membership kita. Lu klik di situ di halaman channel kita, join gabung, nah lu ikutin langkahnya. Oke, terus yang kedua, kita ada QR-nya nih. Ada QR untuk membangun channel ini supaya channel ini tetap eksis. Eksis 1000 tahun lamanya. Ya, jadi kayak lagu apa tuh lagu Kosidan 1000 tahun bila tidak sembahyang. Nah, jadi Kiar itu lo support lah channel kita supaya kita tetap eksis ya, dan kita kalau bisa setiap minggu kita sewa studio supaya teman-teman nyaman nontonnya. Makanya lu Kiar sekarang ya. Oke, langsung aja deh. Kita langsung ke topik pembahasan kita. Ya jelas ya, kita preview Juventus vs Milan. Ini tumben. Tumben kenapa? Baru Giornata 5 udah langsung Juventus Milan. Kemarin di Juventus sendiri Giornata ketiga udah Juventus Inter. Giornata keempat juga udah Milan Napoli, benar nggak? Kayaknya Benar, Serie A langsung pengen Grande di depan udah Partita langsung semua. ngegas nih. Dia pengen ngebut. Biar Pokoknya bisa udah langsung. dijual liganya. Hah? Biar bisa dijual liganya. Iya, baru Giornata nih. Biasanya kan udah Giornata 11-belasan, Giornata 10, Giornata berapa nih? Baru Giornata 5 udah langsung. Jadi kita dalam berapa pekan dong udah langsung ada Juve Inter, Juve Milan nih. Termasuk Milan juga kan, Milan Napoli terakhir kan. Milan Napoli. Langsung Ya. lanjut Langsung lagi Milan. Milan Milan. Juventus. Milan. Nah, jadi Serie A kayaknya memang udah men-set di awal udah langsung melek aja udah. Jadi udah nggak udah cangcing-cong lagi deh ya. Nah, gue ngerasa posisi Milan hari ini banyak yang nggak prediksi ya kalau tiba-tiba langsung ada di Kapolista nih. Set, ya Ya. walaupun nggak tahu juga apakah bertahan berapa lama. Karena semua Nah, akan memprediksi pasti timnya Conte dah. Udah nggak usah bohong lah, pasti timnya Conte. iya. Napoli yang ada di situ. Terus juga dari sisi Mercatonya Milan sendiri mendatangkan nama-nama besar ya, ada Modric dan senior Juve nih, abang-abangan Juve. Halo abangku, Abang. Rabiot. Nih pemain Juve ketemu Iya. mereka kayaknya pada saliman ya. Senior di Juve, senior main bola. Terus dari sisi Juventus sendiri ya tertahan nih di peringkat 4 ya. Kalau tertahan berarti draw ya, sesuai dengan istilah kita apa nih? Bianco. Bianco Seri. Ada lagi Asuhannya terbaru Igor istilah Kudraw. Igor to draw anjay. Ada aja Igor to draw ya. Bro Diego jangan ketawa, ngatain berarti itu. Oke. Jadi hari ini Juventus memang cukup produktif udah mencetak 12 gol dari 5 pertandingan terakhir. Cuman yang nggak produktifnya ya kita mencetak gol banyak-banyak tapi nggak menang. Sedangkan Milan catatannya juga ada 11 gol. Dia sudah kalah ya, sudah kalah. Bahkan kalahnya di Bukan. Giornata awal ya. Giornata awal ya kalau nggak salah Ya, ya. lawan Coach Emil. Oh, Lawan oh iya Emil. iya iya iya. Yang lawan Udinese kalahnya si Inter ya, bukan Milan ya. Ya, pokoknya di Giornata Ya. awal jadi udah kalah. Jadi ini sebenarnya laganya udah cukup emosional ya. Kenapa? Karena Hmm. Rabiot dan Allegri akan melawat klubnya yang sudah berbakti bertahun-tahun. Iya. Terus juga dari sisi Milan juga sendiri mungkin ada euforia. Kok bisa kita ada di Kapolista misalkan? Apa Ya, ini? iya. Gimana kita? Oke, jadi pertandingan ini jadi nggak cuma sekedar 3 poin, gue rasa ada sisi sentimentalnya juga ya buat dari masing-masing Hmm. klub ya. Satu sisi Juventus juga ingin memperbaiki posisi, satu sisi Milan juga sedang lagi ongoing gitu loh. Apalagi Milan kan nggak ikut kompetisi Eropa ya, kasihan juga sebenarnya ya. Ya.
Kasihan tapi Paulista dia. Oke, jadi pertanyaannya begini. Tapi dua liga sih ya. Iya. Jadi pertanyaannya gini buat Ali dulu. Apakah Juve akan menjadikan laga Milan ini untuk menstop kekalahannya nih? Ya, jadi fokus semua energi akan ada di Milan karena kita udah 4 kali berturut-turut draw dan gue selalu sebut di sebelumnya di materi sebelum gue atau konten sebelumnya kita di stuck nih. Stuck itu macet. Ya nggak menang, nggak kalah. Hmm. Ya. Apakah ini akan menjadi laga seperti itu, Li? Menurut lo gimana? Dan apakah laga ini ketika Juventus ingin menang di pertandingan ini, pertandingan akan jadi lebih seru, lebih hidup? Apakah Ya. jadi berat sebelah karena Allegri pengennya ngendok aja? Kayak gimana, Li? Silakan, Li. Oke, Grande Partita Juve Milan pasti apapun kondisinya, apapun form terakhir kedua belah tim akan jadi partai seru ya. Gua mau nyorotin lebih ke arah bagaimana build up ke pertandingan ini. Dari sisi Juve at least, kita lihat dinamikanya Tudor dengan Juve sekarang tuh kan literally tim ini nih dibangun dengan attitude dar-der-dor gitu loh, bikin kaget. Mulai dari sekarang Tudor itu kalau kita perhatikan memang belum punya starting eleven yang fix. Selalu ganti-ganti. Entah apapun alasannya, jadwal padat lah, ada cedera minor pemain lah. Ujung-ujungnya kan ini jadinya ke line up yang questionable gitu loh. Tapi itu dengan line up tersebut, tim diharapkan bermain dengan pola sepak bola high pressure yang konsisten. Ujung-ujungnya performanya at least misalnya di babak pertama deh itu nggak pernah maksimal, di babak pertama nggak pernah maksimal karena tim butuh waktu lebih lama kan untuk Kayak tune loading in. ya? Loading. Ya, kayak loading gitu loh. Nah, malah jatuhnya terlihat works ketika eh, substitution udah dijalankan. Jadi seolah-olah Tudor nih substitusi pemainnya bagus. Padahal itu bisa jadi indikasi kalau sebenarnya line up-nya nggak optimal gitu loh. Iya. Dan itu udah berapa kali berulang-berulang dan nggak selalu menang hasilnya sampai ini kita kita lihat sama-sama rentetan 4 kali seri di pertandingan terakhir di dua kompetisi yang Hmm. kayak gini nih gue takutnya karena mengandalkan quick fix di akhir dari substitution nanti akan ada miss-nya gue cuman nggak pengen kalau miss ini itu kejadian lawan Milan besok karena balik lagi kita sama-sama tahu partai besar penuh syarat sejarah dan timingnya Juve Milan ini kan sebelum international break klub Hmm. vakum 2 minggu nggak enak banget mengakhiri vakum istirahat 2 minggu itu dengan hasil yang tidak maksimal. Jadi Karena semua apa? energi bisa ke sini nih. Iya, karena apa? Sepak bola itu kan kompetisi sepak bola itu kan mengandalkan momentum ya. Kita Iya, at least iya harus betul. bisa memasuki masa rehat ini dengan momentum yang tinggi karena setelah international break ini Juve itu bakal main 3 kali dalam 8 hari dan semuanya away. Itu nggak ada pertandingan mudah loh. Lawan Como yang lagi bagus formnya kita sama-sama tahu meskipun tidak stabil tapi lagi termasuk bagus formnya. Lawan Madrid dan lawan Lazio. Jadi buat gue ini pertandingan penting dan must win buat Juve sebelum kita memasuki rehat international break gitu. Kalau mungkin mungkin nanti Bro Diego bisa menjelaskan lebih lanjut dari yang Milan ya. Justru kalau at least dari POV-nya fans Juve, Iya, gue ngeliat urusan justru kita itu adalah menang nih. iya. Dan sementara Udah dari kita nggak usah Milan, bahas Allegri gue dulu, lu ngeliat bahas ini agak menang, agak menang kagak kebalikannya ini nih. lawan Milan ini. Agak kebalikannya nih. Milan udah main dengan pola yang konstan. Karena gue ngelihatnya stylenya Allegri bisa cepat berlanjut apa bisa cepat diterapkan di Milan gitu loh. Mungkin mungkin gue stop di sini dulu. Bro Diego bisa ngejelasin deh kondisinya Milan seperti apa nih. Kalau dari penglihatan gue seperti itu aja. Jadi langsung nyetel gitu loh Milan. Makanya hasilnya terbilang bagus kan sampai Oke, di Giornata jadi gue kelima ini. tangkap dari lu ada dua isu. Isu pertama kita belum konsisten tentang Ya betul. starting eleven, terus juga super sub sebenarnya nggak selalu solusi, cuman terkadang itu juga bisa Iya, membahayakan. Gitu ya, Li ya. ya betul. Oke, thank you Ali. Sekarang gue ke Milan nih ya. Ya, gue pengen nanya dulu nih, gimana rasanya balik lagi Allegri? Ini kemarin kita juga balik sih Allegri di season 2, cuman ancur-ancuran. Ya, terus pertandingan otomatis Allegri selalu menekankan kan adalah bagaimana bisa kesalahan minimal, terus juga Allegri itu pengennya hasil akhir sehingga apapun cara dilakukan, even even dia rubah formasi yang sangat baku, even dia low block, apapun dilakukan. Nah, menurut lu dengan seperti itu, apakah Allegri bisa benar-benar apa nih mendapatkan poin? Apakah terus juga ya lu sendiri sebagai Milanisti kaget nggak melihat situasi seperti ini? Tiba-tiba baru di awal Giornata udah langsung ngegas. Silakan, Bro Sebenarnya Diego. kaget nggak kaget sih ya, karena gue ngeliat Allegri ini kan pelatih yang udah syarat pengalaman. Dia udah pernah bawa
Cagliari di Serie A, terus bawa Juve juara berapa kali, sempat bawa Milan juga juara. Ya pastinya dia udah tau lah step by stepnya untuk ngebentuk sebuah tim yang dia pengen itu seperti apa sebenarnya. Tapi emang rada kaget juga sih bisa tiba-tiba naik ke Capolista di Giornata kelima tuh lumayan surprise juga. Karena kalau kita ngelihat sebenarnya perjalanannya Milan juga nggak mulus-mulus banget di friendly pramusim pertandingannya nggak begitu meyakinkan penampilannya di laga pembukaan Serie A lawan Hmm. Cremonese klub promosi aja kalah gitu di kandang langsung pertanyaan muncul dong nih kapan nyetelnya nih timnya Allegri nih tapi ternyata bisa dijawab di pertandingan-pertandingan setelahnya ternyata pemain-pemain udah bisa nunjukin bahwa mereka ngerti apa yang dipengenin sama Allegri ngerti apa yang menjadi tugas pokok mereka masing-masing. Emang permainan Allegri ya Allegri Ball bukan sesuatu yang menghibur lah ya. Dari zaman dulu juga mengandalkan counter attack, terus organisasi permainan yang rapi, meminimalisir serangan-serangan lawan, terus banyak counter attack. Nah ini ternyata terbukti bisa membuat Milan lebih stabil dan terbukti juga bahwa Milan menjadi salah satu atau kalau nggak salah yang peringkat satu klub di Eropa di 5 klub terbaik kompetisi teratas di Eropa yang paling sedikit mendapatkan lawan itu menciptakan peluang melawan Milan. Hmm. Nah ini kan artinya dia menciptakan stabilitas di lini pertahanan yang cukup bagus. Jadi istilahnya oke deh, lu terserah deh lawan-lawan Milan boleh deh megang bola, tapi bisa tembus nggak? Itu dia pertanyaannya. Nah sejauh ini itu bisa dijawab dengan baik dan salah satu juga yang gue highlight semenjak dipegang Allegri ini terlihat pertumbuhannya pemain-pemain Milan pun dari satu pertandingan ke pertandingan kayak selalu positif gitu. Pemain-pemain yang baik yang starting ataupun yang dari bangku cadangan main pun bisa step up gitu. Bahkan pemain-pemain kayak Atekame, terus Bartesaghi yang pemain-pemain muda yang jam terbangnya masih belum terlalu tinggi, ketika dipasang nggak 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 mengecewakan gitu. Mereka bisa bisa mengisi kekosongan itu menggantikan pemain yang mereka gantikan. Kira-kira kayak gitu sih kalau dari Milan Oke, ininya. jadi dari sisi Dan lu ini juga, harusnya jadi momentum sih sebelum FIFA Matchday, sebelum international break, harusnya Milan bisa menutup momentum ini supaya nanti kalau emang restart 2 minggu, ya mereka nggak startnya dari bawah lagi nih, tapi Hmm. benar-benar dari start yang oke. tapi kalau menurut lu, kalau Allegri yang pragmatis gitu, pertandingan jadi seru kan nih? Kalau gue ngelihatnya ya, nggak akan seseru kayak Derby d'Italia kemarin sih. Hmm. Apa Juve lawan Inter Ya. itu kan bener-bener bales-balesan saling serang Kayak satu main sama FIFA. lain. Itu kayak nonton pertandingan basket, tau gak? Atau Kalau gue ngelihatnya. kayak main bola di PlayStation. Ya, ya kalau nggak Iya, seru kita iya. nunggu live score aja lah. Bisa Udah juga jam sih. 2 pagi ditonton, saya nggak seru sih. Soalnya kalau menurut gue bakal ya, serunya beda sih. Mungkin karena Oh ya. kalau menurut gue akan banyak tactical battle antara Tudor Ya, sama betul. Allegri sih. Ada mikro-mikro taktik yang bakal mereka lakukan nanti di pertandingan. Oke, ya, thank you dari Diego. Karena Diego sendiri sebagai Milanisti juga merasa, wah kaget juga kok baru awal-awal Giornata langsung Allegri bisa ngegas ya. Kan Iya, biasanya pelatih-pelatih baru paling tidak adaptasi dulu lah, tapi ini langsung ngegas. betul. Buktinya kayak Roma, Gasperi ini walaupun masih menang, tapi terasa dia masih belum bisa sepenuhnya beradaptasi kan, menangnya baru 1-0 bahkan kalah kan. Ini Hmm. kan Iya. juga baru kan Gasperi ini kan. Terus apalagi Pioli di Fiorentina yang baru-baru lagi siapa tuh? Terus siapa lagi yang baru-baru lagi? Lazio juga Sari. Terus Ya, juga Sari. siapa lagi yang baru-baru tuh? Oh, Atlanta juga awal-awal juga Hmm. Atlanta Ya, sempat Zurich. kalah. Dia belum kalah tapi seri-seri. Jadi maksudnya ada pelatih-pelatih baru yang memang nggak langsung bisa ngegas. Nah, Ya, cuman ya, karena ya. Allegri mungkin udah jagoan kandang kali ya. Udah udah hafal lapangan di Iya Milan. udah hafal dia di Milan di mana kantornya beloknya kemana ke kiri. Jadi kayak nggak perlu ngulang lagi kali. Feelingnya dia nggak Iya. perlu kayak ngulang lagi gitu ya. Oke, kita masuk ke lebih ke taktikal ya, karena kita mau bedah, cuman ada beberapa part aja yang kita ambil-ambil. Karena kalau Hmm. mau ngomongin position ya, karena kan pertandingan ini kan akan menjadi seru atau tidak tergantung seberapa besar sebuah tim menguasai bola. Kalau sebuah tim menguasai bola terlalu banyak di bawah atau terlalu banyak di tengah, ya kita bisa akan tahu bola itu akan beredar di sana. AC Milan sendiri sebenarnya kecenderungannya juga lebih condong tetap lewat flank ya. Lewat flank dari Hmm. sisi kiri lebih besar ya. Terus Ya. sorry lebih banyak
Terus kalau dari sisi sisi penguasaan bola malah lebih kuat ya 45% dari sisi menguasai bolanya Milan karena Milan kan punya tenaga kuda nih Rabiot Rabiot sama Rabiot sama Modric. Nah, sedangkan Juventus tadi yang 41% dari Juventus dari sisi kiri, jelas itu ada Yildiz, ada Cambiaso. Hmm. Jadi emang faktor flank kiri jadi kekuatan ya. Terus kalau ngomongin kekuatannya sama-sama mirip ya. Mereka punya finishing dan serangan dua-duanya sama-sama di sisi kiri. Berarti sisi kiri ini Pulisic sama Leao ya kalau Milan ya. Iya, cuma Leo kan baru sembuh cedera tuh. Ya, Kemarin baru jadi dia start belum dari bangku belum cadangan sih. belum sering dimainin ya memang ya. Iya, Oke. belum. Jadi dari sisi kiri nih kemarin Pulisic habis ngegolin kayak Bale jilid 2 tapi Bale versi lightnya ya. Yang Gareth Bale golin ke lawan Iya, Barca tau nggak lo? Yang lari iya, dari iya. tengah lewat Yang pinggir. didorong sama Mark Bartra Iya, sampai keluar gimana ini lapangan. versi lightnya versi yang lebih ringan. Yang di low-nya udah sampai nggak kuat tuh ngejar ya. Dari sisi kiri kita ya tentu ya banyak bola ke Yildiz, banyak penetrasi dari Yildiz, Cambiaso, Thuram bahkan juga ikut overload di kiri. Nah, Hmm. kelemahannya gimana? Kelemahannya kalau Milan rentan ternyata dalam duel udara ya, menurut Huskor dan cara mereka bertahan dari serangan sayap juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu loh. Nah, sedangkan Juventus suka apa ya? Suka keluar sinyal. Sih, gimana nih cari? Pokoknya lo kalau udah golin Juventus itu namanya belum menang. Juventus tuh kalau menang golin 5 dulu dah 5-0 dah baru menang. Kalau cuma 1-0, 2-0 itu belum menang Juventus tuh. Karena kebobolan nanti ujung-ujungnya. Jadi itu salah satu kelemahannya. Secara gayanya juga akhir-akhir ini Juventus justru lebih position ya. Lebih position. Ya. Terus kalau untuk Milan lebih kolektif ya. Ada umpan-umpan pendek dan Milan akhirnya punya pemain yang bisa memberikan umpan terobosan secara baik karena memang ada pemainnya. Jadi gaya-gayanya seperti itu. Kalau Juve lebih banyak pegang bola akhir-akhir ini, Milan lebih sering langsung direct karena punya pemainnya. Nah, kalau menurut apa Ali nih ya, dengan data yang serangan Juventus dari sisi kiri 45%, apakah kelemahan Milan dalam bertahan menghadapi serangan sayap adalah bisa kita explore nggak? Maksudnya pemain kita kan ngandelin dari sayap nih. Nah, Hmm. Milan juga ada kecenderungan lemah di sisi sayap. Nah, menurut lo bisa nggak kita explore abis-abisan sisi sayap? Kan dia sisi sayapnya backnya siapa sih, Go? Estupinian ya? Stupinian, cuma Kartu merah Stupinian kan? nggak main. Nah, Kartu jadi merah. jadi siapa kalau back kanan Di lo? Bartesaghi, Nah, itu Davide namanya aja gue Bartesaghi. juga nggak tahu. Nah, itu pemain muda tuh, Sombong banget gue. Davide Gabia, Bartesaghi. Bartesaghi, satu lagi siapa yang di kirinya? Kiri Emang gue Bartesaghi, Bartesaghi, Pavlovic, Tomori. Nggak, Tomori mah Oh, Pavlovic, tengah. Pavlovic ya. Gabia sama Tomori kayaknya tuh cedera, jadi kemungkinan bakal diganti sama Connie De Winter Oh, ex Nah, Juve dong, The Winter mah Winter. back tengah kan Winter. di tengah ya. Iya, tapi kan ketiga Terus tiga di back kan kanannya lagi sebenarnya kan baru main. Saelemaekers. Oke. Ah, ah. Ya silakan nih. Tuh, back-backnya Milan tadi Eh, kasih tahu sama Diego. Dengan menurut situasi gue seperti itu bisa nggak kita penetrasi dari sayap? tentunya iya ya, karena memang outlet serangan Juve secara konstan kan dari sayap. Tapi gue mau menyoroti soal ini pragmatismenya Allegri yang sebenarnya harus bisa dibongkar oleh Juve. Jadi kalau kalau kita lihat Milan ini kan sejauh ini ketemu top tim di Serie A kan baru 2 kali ya, lawan Napoli dan juga lawan Bolonya. Bolonya gue consider sekarang udah masuk top tim lah. Mereka Oke ya. fase rebuildingnya bagus. Nah, Hmm. ketika lawan top tim di Serie A ini, Milan tuh bisa adjust attitude bermainnya. Menurut gue sih kayak langsung aja nurunin line pertahanan tuh lebih dalam gitu loh. Ya. Efeknya adalah mereka jatuhnya bisa mendapatkan keunggulan secara posisional dan juga numerik kan. Karena kan Hmm. ya balik lagi, ketika lo ngedrop pemain udah pasti area jadi lebih penuh. Jadi butuh effort lebih kan dari tim buat ngebongkar kan. Dan Betul. dan ini bakal jadi tantangan buat Juve. Apakah Juve bisa menghadirkan ancaman secara konstan di area tersebut? Dan juga kalau menurut penglihatan gue dari partai-partai Juve yang terakhir, ancaman tersebut harus bisa di stretch. Jadi nggak melulu dari kiri. Karena Ya. kanan kita kan sejauh ini mubazir nih di Juve nih. Itu juga harus bisa switch serangan ke situ. Jadi soal apa Milannya apa ya terurai gitu loh. Nah, satu lagi Juve harus bisa melakukan ancaman secara konstan ini tanpa kecolongan saat transisi. Karena apa? Sampai sekarang PR-nya Juve itu jelek banget di transisi. Jadi ambil deh pertandingan terakhir di Champions League kemarin lawan Villarreal. Juve diharapkan bermain dengan pressure football, tapi pressure-nya itu nggak konstan di setiap lini. Jadi di lini depan bisa kadang-kadang ngepres, kadang-kadang enggak.
padatnya di tengah ke belakang juga. Jadi ke bypassnya tuh gampang banget gitu loh. Nah, Hmm. ini PR utamanya Juve sih sebenarnya. Jadi menghadirkan ancaman bisa, tapi apakah ancaman itu bisa divariasikan ke sisi satunya lagi atau dan juga tanpa harus bisa kecolongan saat transisi gitu. Oke, jadi menurut lo ya sisi kiri sih udah pasti biasanya Ya, timbang utamanya di situ. konstannya plus tadi lo bilang kita harus bisa switch ya ke arah kanan ya, pindah bola Mhm. ke arah kanan. Ya memang sebenarnya overload di kiri, Li. Mereka memang numpuk di kiri supaya menarik pemain Milan, tujuannya gitu. Nanti menarik pemain musuh karena kalau kita fokus di kiri nanti memang kanan itu kita langsung switch. Harusnya gitu tuh Iya, tapi prinsip kan overloadnya. sejauh ini kualitas yang di kanan masih on off nih. Iya, Karena kita yang dimainin nggak ada yang konstan. iya betul. Oke, thank you, Li. Terus kalau dari sisi Milan sendiri ya, Milan kan unggul kreativitas sayapnya ada Pulisic ya. Terus bola terobosannya juga karena punya Modric. Tapi Juventus juga untuk set piece kayak tendangan bebas, Hmm. corner itu kadang-kadang bisa menyulitkan lawan, bisa mencari-cari Hmm. gol. Kemarin lu tahu nggak Gatti golnya kayak gimana? Wis, dari corner tuh luar biasa. Lu tahu nggak Gatti di Villarreal golnya gimana? Salto, Yang coy. Yo, ih, gila lu. Dari corner gokil. kan dia. Oh enggak, sorry, long throw-nya McKennie Tolong Oh, tahu yang itu ya. long throw disundul ini ya. disundul Kelly, terus Oh, disalto Gatti. Iya, 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 iya. Gue kalau udah Gattin golin, gue mikirnya udah corner aja udah. Iya, maksudnya dari sisi-sisi seperti itu, Juventus kadang suka mengambil keunggulan. Dan intensitas dari sisi Juventus juga lumayan tinggi ya dari data-data shoot on goal-nya, SG-nya. Nah, gimana lu melihat Milan untuk menghadapi Juventus seperti itu? Gua ngelihatnya sih ya, Allegri akan tetap dengan game modelnya. Dia akan justru sengaja buat mancing Juventus masuk ke area pertahanan Milan. Pas mereka udah asik nyerang nih, baru di counter tiba-tiba ke pertahanannya Juve. Memang yang jadi kelemahannya Milan musim ini sejauh ini memang dari sayap-sayap itu ya, kayak Saelemaekers sama Estupiñán sebelumnya memang atribut defense-nya terutama Saelemaekers tuh nggak terlalu bagus, jadi Iya, sering berapa kali stylish lewat gitu ke kan dia lawan. modelnya ya. Iya, Iya, sebenarnya dia kan winger, bukan bukan winger wingback di depan sebenarnya. sebenarnya kan. Iya, winger di depan. Cuma dipaksa jadi wingback. Nah, ini juga yang jadi masalah ketika lawan eh, progresi serangannya itu dari kanan, terus crossing ke tiang jauh. Nah, ketemunya Saelemaekers tuh. Saelemaekers pasti selalu telat buat antisipasinya. Berapa kali yang jadi ancaman lawan Napoli kemarin juga kayak gitu. Terus di pertandingan-pertandingan sebelumnya juga itu yang jadi titik lemah. Nah, ini yang mesti diperbaiki nih sama Milan. Waktu ngadepin crossing-crossing dari lawan, harus siapa jaga siapanya harus lebih disiplin lagi dan Saelemaekers mau nggak mau harus lebih belajar untuk defending bola-bola atasnya terutama terus gimana yang di sisi sebaliknya mungkin Bartesagi nanti yang main gimana ngeblok crossingnya kalau bisa double up sama Pavlovic yang ada di sisi itu juga kan. Nah ini juga jadi pertanyaan juga nih Bartesagi di partai sebesar itu apakah dia cukup mampu untuk menjawab keraguan Milanisti karena nggak gampang main di Allianz Stadium di pertandingan lawan Juve anak muda oke lah lawan Napoli kemarin dari bangku cadangan dia bisa cukup lumayan mainnya bisa nggak ada kesalahan sama sekali tapi kalau dia main 90 menit apakah cukup konsisten itu masih harus dijawab lagi sama Davide Bartesagi. Tapi kalau melihat secara taktikal pun lihat dari formasi awal Juve biasanya pakai 1-3-4-2-1, Milan pakai 1-3-5-2 artinya Milan secara formasi awal nih dia unggul jumlah pemain di lini tengah karena ada Hmm. tiga, biasanya Fofana, Rabiot, sama Modric. Sedangkan di Juve cuma ada dua kan biasanya. Nah, saat transisi ini bisa jadi sesuatu yang harus dimanfaati sama Milan nih karena unggul satu jumlah pemain di situ biasanya bisa Rabiot yang naik kalau di sisi kiri atau bisa Fofana yang naik di sisi kanan. Yang gue juga sebenarnya agak surprise dengan penampilan Fofana musim ini yang musim sebelumnya dia biasa main gelandang bertahan posisi nomor 6 sekarang dia biasa main jadi box to box posisi nomor 8 dan bisa menjalankan peran itu dengan cukup baik. Kemarin dia assist buat Pulisic, tiba-tiba ada di kotak penalti ngasih layoff itu jadi sesuatu yang oke juga dan kayaknya di momen-momen transisi di pertandingan besok ini bakal jadi kunci baik buat Juve dan buat Milan juga karena buat Milan terutama gimana
bisa dimanfaatkan dengan baik karena lawan Juve pasti juga nggak begitu banyak kesempatan yang bisa dibikin sama Milan ya, dan Milan harus efisien ketika mereka counter attack. Kalau bisa sekali nyerang masuk, sekali nyerang masuk. Nah kalau nggak ya bakal diserang-serang terus sama Juve. Kalau akhirnya backnya nggak kuat-kuat fokusnya, ya sekuat-kuatnya pertahanan pasti akan jebol juga. Nah ini yang mesti jadi perhatian Allegri juga nantinya. Oke, thank you. Jadi lu tadi melihat ada kesimpulan bahwa ya sisi sayap memang lu amini juga ya, masih ada Hmm. hal minor ya, karena memang Hmm. belum ada profil pemain yang sesuai ya yang ada di sana ya. Terus juga Hmm. lu melihat bahwa formasinya Milan punya keunggulan jumlah pemain, siapa tahu ini bisa menjadi transisi yang bagus untuk nanti menyerang Juventus. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, Li. Nah, kan tadi si Milan juga mengatakan mereka punya punya apa namanya keunggulan dalam hal taktik. Tapi sebenarnya juga Milan punya kelemahan nih, Li. Kelemahannya adalah duel udara nih, karena mereka juga pun terekspos banyak dari hal-hal crossing. Sedangkan kita sendiri untuk masalah crossing jadi malah bukan pakem ya, karena banyak tim-tim yang sebenarnya nggak siap menghadapi crossing. Nah, menurut lu gimana? Ya gini, Juve dengan bermain menyerang dari sayap dan apa ya, dan konstannya itu kan dia memang selalu dari sayap. Ini sebenarnya bisa memancing memancing Milan untuk melakukan kesalahan, at least drawing foul gitu loh. Drawing Hmm. foul agar tercipta peluang dari set piece. Kayak pas lawan Inter Milan kan kita juga golin dari ada set piece yang Thuram. Nah, mengingat Milan sangat lemah di duel udara, opsi-opsi seperti ini bisa dicoba gitu loh sebagai Dusan berarti harus main. sebagai sebagai alternatif. Dusan vouchernya voucher ini aja lah, Super Sub. voucher voucher super sub aja lah. Nah, lebih lanjut lagi buat gue di Juve nih akan sedikit bisa kebaca sebenarnya mau main kayak gimana dari line up-nya. Kalau memang ternyata besok Juve menghadirkan line up yang kelihatannya bisa attacking di kiri dan di kanan, itu gue berharap opsi crossingnya jadi nggak dari kiri doang tapi dari kanan gitu loh. Kan sering beberapa kali line up kita yang back sayap kanannya justru Kalulu yang memang apa ya bertahan banget, kita sama-sama tahu loh Kalulu itu kan tipenya kan ya either center back atau full back bukan wing back menyerang kan. Ya di sini kita bisa ngelihat Juve akan main seperti apa tuh nanti dari line up-nya sih. Dan lebih jauh lagi menurut gua pertandingan ini jadi bener yang kayak tadi Diego bilang, kayak bakal ada micro tactic adjustment-nya sih. Jadi kayak semacam pertandingan catur gitu loh, kayak permainan catur gitu loh, di mana baik Tudor maupun Allegri bakal mencoba memaksa tim lawan untuk ngebuka kelemahannya masing-masing. Sejauh ini sih caranya Allegri memang simple tapi working gitu loh. Lu sit deep, incer transisi, counter attack yang klinikal. Nah, sementara Juve ini yang belum bisa menghadirkan ancaman yang sama secara konstan. Itu yang mau gue lihat besok, apakah Juve sudah bisa berubah belum? Oh, berarti lu fokusnya balik lagi ke masalah apa concern lu siapakah pemain yang akan besok dimainkan ya? Iya, karena Gitu. itu bisa jadi indikasi awal gimana attitude bermain Juve di awal. Oke, thank you Ali. Nah, terakhir untuk masalah taktik ini kepada Diego, ini akan menjadi duel lini tengah yang lumayan menjadi bukti nih. Siapakah anak muda, apakah orang tua nih yang menang? Kan Juve kan lini tengahnya muda-muda nih, Thuram ya Hmm. kan. Terus Locatelli masih Untuk lebih muda minors dibanding ya. Rabiot ya kan. Melawan senior-senior nih abangku ya kan Rabiot Ya, sama bangku menyala. sama si Modric yang udah 40 tahun. Nah, Iya. menurut lu Milan memang dominan ya mereka di tengah untuk mencegat bola, menguasai bola di areanya dia sendiri. Hmm. Nah, pertarungan lini tengah menurut lu gimana besok? Kalau pertarungan lini tengah, gue cukup pede ya dengan lini tengah Milan ya, dengan pengalaman Modric, pengalaman Rabiot, terus dengan informnya Fofana juga membuat Milan bisa sedikit lebih diunggulkan lah di lini tersebut dibandingkan Juve di pertandingan nanti. Tapi yang paling penting adalah kolektivitasnya Milan sendiri sih sebagai sebuah unit ketika bertahan, baik saat mereka akan ngeganggu build up lawan atau ketika lawan melakukan progresi, gimana mereka bisa benar-benar bergerak sebagai sebuah unit gitu. Kayak waktu lawan Napoli udah kelihatan dengan bagus saat satu naik, yang dua Modric atau Rabiot misalkan akan melakukan cover, atau Rabiot yang naik, Fofana sama Modric lumayan disiplin buat nge-cover posisinya dia. Nah ini yang harus dipertahankan, dan juga nanti ketika menguasai bola ya harapannya sih sirkulasinya lebih bagus lagi karena biasanya nanti
ketika akan progresi ke pertahanan lawan, selain Modric, Rabiot dan Fofana yang akan sirkulasi, nanti juga biasanya akan dibantu sama Pulisic yang akan turun di half space atau turun ke lini tengah buat ngejemput bola, ngebantu progresi ke pertahanan lawan. Nah, ini yang gua harapin sih bisa dilakukan sama Milan dan bisa berjalan mulus di Allianz Stadium nantinya. Oke ya. Jadi lu bicara kolektivitas. Berarti bicara kolektivitas berarti kan seberapa sering bola itu pindah dari kaki ke kaki ya. Ya, Berarti indikasinya mah nggak loblok ini mah. tetap tetap low block, cuman nanti pasti akan ada Kalau saatnya. loblok kan lu harus direct. Langsung long ball, lari, Leo lari, Pulisic lari. Kalau kolektif mah jadinya kayak Pep dong, kaki ke Tapi kaki. kalau kalau maksud gue kolektif secara bertahan tadi ya, saling cover satu sama lain. Terus Oh, saat saat menyerang juga nggak akan selalu terus-terusan direct gitu. Kayak lawan Napoli kemarin ada beberapa kali, terutama pas Milan masih 11 pemain, itu ada permainan di lini tengah yang dilakukan sama Modric, sama Rabiot, sama Fofana dibantu sama Pulisic juga. Nah mungkin nanti akan ada momen-momen seperti itu ketika ya tadi pressingnya Juve kan masih belum konsisten nih di lini depan, terus di lini tengahnya, di lini belakang. Nah, ketika uh, Milan bisa menguasai bola, nge-bypass pressing lini pertamanya Juventus, pastinya mau nggak mau kan harus ngebongkar pertahanan Juve dengan passing-passing pendek dulu. Karena Juve udah ngebangun mid blocknya atau low blocknya. Nah, ini yang harus bisa dilakukan sama lini tengahnya Milan untuk ngebongkar mid block sama low blocknya Juventus ini. oke ya. Jadi eh, ini berarti lebih positioning bagaimana Milan bisa mengatur transisi bolanya pada saat dia bertahan dan pada saat dia Hmm. nanti menyerang yang seperti lu tadi sebutkan ya, Diego ya. Hmm. Oke, kalau gue ikut menambahkan dalam hal taktikal ini, gue merasa bahwa Juventus nggak perlu terburu-buru harus menguasai, mengepung Milan. Nggak perlu. Kenapa? Karena kalau misalkan seperti itu, kita ikut permainannya Allegri. Jadi nggak Iya, perlu. betul. Jadi biarkan kadang-kadang Milan megang bola. Ini yang harus dikasih kasih kasih apa namanya kasih menit, kasih taktikal kepada Milan bahwa kita jangan sampai seolah-olah kayak udah mau makan Milan, padahal sebenarnya itu masuk perangkap. Jadi jangan sampai tuh Li, kita position 70%, ujung-ujungnya kita kena larinya si Pulisic doang kayak waktu lawan Napoli, ya. Iya, Iya kalau kalau kayak yang lagi viral tuh yang Leo apa Iya, serangan ngebutin balik 7 terus di orang. iya kalau recovernya kayak Napoli pemain Juve lah kalau recovernya cuma satu orang doang Iya. ngos-ngosan lagi. Nah, jadi kita jangan sampai kepancing sama permainannya Allegri. Jadi apa yang harus dilakukan? Ritme. Siapa yang mengatur ritme ini? Nah, ini harus ditentukan. Apakah Locatelli, apakah backnya, nanti mungkin siapa yang lebih banyak pegang bola di back, ritme. Ya, lu pelan, pegang bola kontrol pelan, biar dia maju, biar naik garis tinggi pertahanannya naik. Jadi Yes. jangan sampai kita terburu-buru. Ya memang harus menang sih, cuman kan di sini kan Allegri juga otaknya kan jalan juga dia. Dia mau kita masuk perangkap supaya mereka bisa ngandelin pelari-pelarinya dia. Ya janganlah, jangan sampai seperti itu. Jadi gue berharap betul bahwa Tudor juga harus pinter dong gitu. Walaupun Tudor juga ya rookie ya maksudnya untuk di klub klub besar. Jadi lu harus pinter untuk mengatur ritme. Ya, lu harus lihat ritmenya Milan. Kalau Milan udah ngendok, udah lu jangan digas banget gitu. Jangan dipaksa. Jadi paksa, iya betul. Kecuali kalau dia berusaha untuk menyerang ya. Nah itu masih oke. Tapi kalau dia benar-benar berusaha ngendok, ya gue nggak khawatirin ya tadi Modric presisinya bagus itu umpan long passnya, main umpan away lagi terobosannya, udah ah, pasti ngendok sih kayaknya. iya kan presisinya bagus sekali, makanya itu agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Oke, kita ke materi terakhir ya. Materi terakhirnya adalah mengenai tentang pemain ya, tentang pemain bahwa setiap klub, setiap tim yang ada di sini punya data-data yang unggul dalam masing-masing pemain. Kalau kata Footmob, yang paling tertinggi dari 5 Giornata ini kalau dari sisi Milan ada siapa? Saelemaekers, ada Modric, ada Pulisic. Juventus tentu ya ada Yildiz, ada Thuram, ada Bremer ya. Nah, dari nama-nama tadi kalau dari sisi Milan dan sisi Juve siapakah yang akan jadi pembeda atau di luar nama itu? Terus bagaimana starting 11 dari teman-teman yang teman tahu dari update terbaru siapa yang cedera atau enggak? Dan Ali kan dari tadi concern banget nih siapa starting 11 ya. Udah starting 11-nya di Hmm. sini siapa li? Oke, nah Diego dulu deh. Kalau menurut lu siapa yang menjadi pembeda? Apakah nama-nama yang gue sebutkan atau menurut lu mungkin ini nama yang di luar tadi gue sebutkan? Karena kan nama-nama tadi dari Footmob ya. Nah, silakan. Iya. Sekaligus starting 11 menurut lu.
Kalau nama-nama yang disebutkan tadi emang udah mutlak sih ya dari statistik dan dari kita nonton sebagai penonton pun kelihatan bahwa pemain-pemain ini adalah pemain-pemain kunci yang jadi tulang punggung Milan musim ini. Tapi gue akan mencoba memberikan penghargaan kepada pemain-pemain yang kurang mendapatkan spotlight tapi perannya cukup penting sebenarnya di 5 pertandingan terakhir, yaitu Fofana pertama sama Rabiot. Dua pemain ini benar-benar pekerja keras dan kalau mereka mainnya nggak bagus, Modric pasti ikut-ikutan nggak bagus Jadi mainnya Rabiot karena pemain bagus ya. Dia di Juve nah line up. gue juga kaget, gue juga Marseille kaget. line up. Milan langsung line up juga. Iya, pertama kali datang tuh gue kayak ngapain sih ngambil Rabiot lagi, dia kan udah tua, mainnya juga gitu-gitu aja. Ternyata dia Kuda itu berhasil tenaganya, Bro. menjawab keraguan gue. Kuda itu. Makanya julukannya kan Il Cavallo, si kuda. Kuda. Iya, Dia kuda tuh sih betul. 90 menit bisa Betul, lari. betul. Iya, Iya, emang terkenal staminanya gila itu Rabiot. Rabiot Oke, gila oke, sih, terusin. luar biasa. Rabiot, nah iya itu mungkin karena akan banyak momen-momen transisi, ya dua pemain ini akan menjadi kunci. Tapi yang menjadi kekhawatiran gue adalah eh, kartu merahnya Estupiñán, di mana gantinya masih muda banget, Davide Bartesaghi dari Primavera Milan, Nggak tahu kan. yang masih belum bisa dikatakan first team material lah ya. Jadi ini bisa jadi momennya dia juga sih buat nunjukin kalau dia memang pantas bersaing dengan Estupiñán untuk posisi wingback kiri. Dan tambahan lagi si Fikayo Tomori juga cedera, kemungkinan nggak bisa main lawan Juve. Conny De Winter di pertandingan-pertandingan sebelumnya turun dari bangku cadangan, kecuali mungkin lawan Lecce kemarin dia sempat starting itu di Coppa Italia Hmm. yang tekanannya nggak terlalu tinggi. Nah ini akan jadi pertanyaan sekaligus juga momentum buat mereka juga buat menjawab apa yang mereka punya, apa yang mereka bisa lakukan, dan gue harapin sih organisasi permainannya tetap seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tinggal gimana antisipasi crossing sama antisipasi bola-bola matinya lebih dirapihin lagi. Oke, starting 11 lu Starting formasinya berapa elevennya sih Milan? 1-3-5-2, satu Menyang udah pasti, tiga di belakang Matteo Gabbia, terus Conny De Winter, di back sentral kirinya ada Stranja Pavlovic, terus wingback kirinya Davide Bartesaghi, di wingback kanannya Salmakers Salamakers, ya. tiga di tengah udah pasti Modric, Fofana sama Rabiot, dua di depannya kayaknya bakal starting Pulisic sama Jimenez dulu deh. Oh gitu. Leo mungkin nanti Leo baru masih belum. di babak kedua atau di menit-menit Apa sih akhir. cedera ya? Iya, dia baru balik dari cedera dan mungkin masih belum meyakinkan Allegri kali penampilannya. Leo nanti masuk kalau Kelly udah capek. Iya, 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 iya. Ya kalau dilihat-lihat ajak back lari lagi. backnya Gabia, Winter, Pavlovic sebenarnya backnya masih belum ini ya. Kalau gua sih melihatnya belum level level elit ya Milan Ya, nih. belum, Sebenarnya jadi belum. hebat Sebenarnya. juga Allegri bisa Kapolista dengan back kayak gini menurut gua ya. Karena Bener. kalau ngelihat postur Gabi aja kurus gitu kayak kan Iya, back kan minimal posturnya kayak Pavlovic lah minimal Iya. posturnya. Kalau lihat Gabia kan ya biasa aja gitu posturnya kayak gampang Dan sama dilewatin. gak Rizky tinggi-tinggi Rido aja banget. kekeran Rizky Rido kayaknya. Iya, Nah dan iya gak makanya tinggi-tinggi gue banget bilang. kan. Kalau di Winter masih bagus posturnya. Ya, The Winter ya. Di Winter masih bagus. Kalau Tomori emang elitnya ya kalau gue lihat. Ya, Elitnya di backnya Milan tinggal Tomori doang sebenarnya dibanding Pavlovic. Pavlovic kan kemarin aja dia masih banyak blunder ya kan Milan kan. benar, benar. Ini kan tinggal Tomori doang elitnya. Ini Tomori dibeli juga hilang udah semua Milan nggak ada yang elit lagi. Tapi kalau Allegri cuma dengan back kayak begini bisa ongoing sih emang jago Allegri sih. Tapi kalau tengahnya sih sama wingbacknya kayak Salmakers, tapi yang selain yang kiri yang gua nggak kenal, ini bahaya Hmm, juga sih. Depannya sih bahaya juga Pulisic sih. hmm. Gitu ngeri-ngeri sedap lah. Dan backnya sebenarnya gampang ini, Li. Gampang ini li backnya ini li. Makanya mungkin Allegri nggak berani maju tinggi-tinggi kali ngeliat backnya Nah, kayak gini. itu dia. Oke, kalau dari sisi Juventus gimana li? Nama yang gue tadi sebutkan menurut Footmob ya jelas ya Yildiz, Jelas sih. Thuram sama Bremer. Apakah ada Ada, nama lain? menurut gua ada Dan tapinya. starting 11 lo. Iya, menurut gua oke pemain-pemain yang tadi tuh memang sejauh ini berpengaruh. Tapi buat pertandingan lawan Milan besok, menurut gua pemain yang secara fisik lebih fit
akan lebih berpeluang menjadi pembeda. Kita sama-sama tahu jadwal Juve padat sekali di belakang-belakang ini kan. Itu jadinya krusial banget. Kemarin aja kan Bremer sama Thuram sama sekali nggak dibawa ke Champions League lawan Kabal juga baru lawan cedera ya. Villarreal kan. Ya Kabel juga yang baru balik dari cedera, biasalah komplikasi ACL, cedera paha jadinya sekarang. Nah, jadi Thuram sama Bremer sudah pasti uh, bisa jadi pembeda di pertandingan besok. Mereka lebih fresh dan cederanya nggak cedera sih sebenarnya, tapi memang nggak match fit aja buat pertandingan lawan Villarreal kemarin kan. Nah, untuk Yildiz sebenarnya ini gue lagi agak ragu. Kelihatan banget tuh 2 sampai 3 pertandingan terakhir tuh dia kelihatan kayak mulai kedodoran gitu loh. Entah entah mungkin karena fisiknya dipaksa main full terus, Ya itu dan jawabannya. bisa, iya, bisa jadi juga dia nggak dapat support yang sesuai. Tapi tetap ada harapan sih sebenarnya, sparksnya dia ini muncul lagi lawan Milan besok, karena eh, ini ini bocah nih udah punya kayak apa ya, kayak semacam patokan kalau dia tuh big game player gitu loh. Di lawan Inter kemarin oke, lawan Dortmund juga masih perform gitu kan. Terus even musim lalu yang kalau kita ingat derby d'Italia dia turun dari bangku cadangan yang 4 sama lawan Inter, 2 kali golin gitu loh. Naluri big game playernya nih ada nih, naluri-naluri pembeda di game-game besar nih ada nih dia. Nah, tapi selain 3 nama tadi, gue berharap banget Chico Conceição sih juga bisa memberikan perbedaan ya. Karena eh, sejauh ini memang dia bermain lagi nggak konstan, ada masalah fisik. Tapi kemarin pun main sebabak pas lawan Villarreal udah bisa nyetak gol dan bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera gitu loh. Jadi harapan gue si Conceição besok dimainkan dari awal. Nah, untuk prediksi starting 11 sendiri, Perin sama-sama apa Tudor Digre nih? sebenarnya lo. Nah, itu dia. Sebenarnya sama Tudor lo nggak bisa nebak. Sejauh ini lo nggak bisa nebak. Ini orang ini sangat unpredictable dengan starting Digre kayaknya elevennya. sih. Digre kayaknya. Iya, tapi menurut gua, mengingat setelah ini tim akan libur sekitar seminggu 2 minggu lebih, Juve bakal menurunkan starting eleven terbaiknya pas lawan Milan besok. Jadi di kiper ada Di Gregorio, kemarin istirahat juga kan. Di back Kelly Bremer Gatti itu patokan back tengah Juve deh kalau Nggak semuanya Kalulu. kalau semuanya fit. Gue berharapnya Kalulu sebenarnya, tapi chemistry chemistry Kelly Bremergati ini udah yang paling kebentuk gitu loh, karena Kalulu sejauh ini disia-siakan di posisi right wing back kan. Takutnya ketika dia Oke. digeser ke back kanan masih perlu adjustment lagi. Buat gue tiga di belakang itu chemistry sangat penting. Jadi Kelly Bremergati as usual, di tengah yang left wing backnya left wing backnya Cambiaso, double pivot tetap Thuram Locatelli, yang di kanannya Joao Mario. Joao Mario harus dimainkan dari awal menurut gue. Balik lagi kenapa? Agar serangan bisa seimbang dari kiri sama kanan. Nih Portugis connection di kanan nih harus dijaga nih, karena dibuat gue di depannya dua, Yildiz sama Chico Nah, iya Conceição. itu. Sebenarnya Sementara itu di udah. depannya sementara di depannya Jonathan David. Kalau starting line up-nya kayak gitu, Juve harusnya sudah bisa langsung mengambil inisiatif nyerang dari awal. Kalau mentok baru di fixnya di subs-nya. Jangan jangan diotak-atik di line up. Kalau mentok baru ngarap keajaiban dari subs. Itu buat gue tuh aneh sih sebenarnya selama ini line up dan apa progresinya Tudor sepanjang pertandingan. Jadi prediksi line up gue itu. Oke. Jadi perbedaannya justru kalau lu nggak mainin ya. Karena kalau lu selalu dapat Nggak. tempat tuh. Entah itu dia di right Iya, right back atau gue kemarin lucu banget. Gue sempat ngeliat tweet di apa postingan di X di Twitter, ada kan kalau main FIFA kan lo bisa mainin semua icons tuh yang klasik-klasik kan. Hmm, Dibilangnya Tudor kalau punya unlimited money, timnya kipernya Buffon, backnya Maldini, apa semua depannya Pele, Maradona, tapi gelandang tengahnya tetap Koop Miners sama right wing backnya kali tetap lu. Kalulu. Iya. Itu kocak banget. Iya benar. Memang memang betul nggak terprediksi starting elevennya Tudor entah apa dalam benaknya dia Hmm, formasi ideal buat dia ya karena menurut gua Chico itu sudah membuktikan waktu lawan Villarreal waktu lawan Verona hanya sebentar main beda langsung dia. boom jadi gue pikir memang harus dipermanenkan aja gitu Chico sama Yildiz gitu terus untuk Dan lagi dan lagi ini, kalau memang ternyata besok Chico digas dari awal dan cedera, buat gue blessing in disguise. Kenapa? Dia jadi nggak ikut international break kan, bisa istirahat 2 minggu. iya Dan iya semoga kalaupun cedera nggak parah. Tentunya gue nggak berharap cedera ya. berita Tapi terakhir menurut malah gue Zeg berita nggak ada terakhir malah alasan lain buat Chico Zegrova. nggak digas besok. Iya Iya. betul. Berita terakhir malah Zegrova. Ngapain coba? Orang lagi anget nih si Ciko. Ciko lawannya Pavlovic. Ya kan kirinya Pavlovic ya berarti ya Milan. Bertesagi. Oh bukan kalau dari sisi backnya. Bener. Oh, Sisi backnya ya backnya Pavlovic. Kalau back Pavlovic. tengah Pavlovic kirinya. kan gede-gede begitu. Ya bisa lah sama Hmm. Ciko lah.
Iya. Iya di kita kill Ada Kalau dia nggak di iya. cover mah bisa itu. Kalau menurut gue sih di situ Li, kenapa bisa kecapean ini? Karena salah Tudor juga nggak mau ganti menit 70 menit 80. Iya, selalu digas 85 baru diganti. Iya, sekarang gini deh. Vaksin. Kita kan masih main bola nih. Mana yang lebih capek? Ngoper gerak apa ngelewatin pemain lawan? Ya lu capek Ini ngelewatin pemain ngelakuin lawan. lawan lah. Kalau misalkan kita habis passing gerak nggak capek-capek banget sebenarnya. Iya, Ini kan prinsip one two kan gitu kan, prinsip one two kalau kita main iya bola. betul. Passing gerak, passing gerak. Tapi kan kalau Benar. Yildiz karena dia punya masih muda dan memang berbakat, ya akhirnya stylenya dia adalah melewati lawan. Itu menguras fisiknya gila-gilaan. Melewati lawan tuh Hmm. fisiknya gila-gilaan. Makanya Messi bisa konstan ngelewatin lawan Milan. Makanya disebutnya alien, disebutnya robot sama Ronaldo. Karena Gak kebayang capeknya lututnya gimana tuh ya. capeknya luar biasa ngelewatin Iya. lawan itu loh. Karena semua harus dicombine dinamik kan. Dari lu Nah, diem, tiba-tiba meledak lari. Tiba-tiba apa ganti gerakan arah. lu jadi langsung menyudut 45 derajat capping kan. Hmm. Wah, itu gila sih. Hmm. Itu nggak gampang melewatin lawan. Makanya orang-orang yang bisa melewatin lawan gampang terkenalnya. Gampang hebatnya gitu loh. Padahal sebenarnya banyak jalan untuk melewati lawan ya. Itu dengan one two, passing gerak, passing gerak. Itu lebih lebih pinter lagi sih Hmm. advance. Cuman untuk bisa menciptakan permainan kolektif di depan gawang itu nggak gampang daripada lewatin pemain. Lewatin pemain itu gampang. Maksudnya bikin keputusan ini lebih gampang. Bikin keputusan one two itu, lu udah passing nih ke dia nih. Lah dia nggak passing ke lu. Kan sering tuh kejadian tuh kan. Pas lu passing ke tengah, terus lu udah lari ke dalam, si pemainnya nggak di passing. Salah pengertian. Ah, Nah, itu itu emang dia. itu itu memang udah di level advance. Lu harus main barengnya tuh gimana ya kalau mau bikin kayak Barca gitu tuh. Yang ya Mainnya ajaib dari sih kalau SSB. menurut gua kayak model Neymar, Messi sama Suarez tuh tuh. Itu kadang-kadang gua kok bisa ya main ke one two kayak kagak ngelihat gitu loh. Itu menurut gua udah di atas ini lah. Bikin PTSD ya, Jack ya. Hah? Bikin PTSD ya. Ih, Dia bikin trauma ya. iya bener bener bener. Oke, mungkin itu skor akhir buat dari sisi Juventus sendiri gimana? Selesai nih draw kita atau mau langsung draw aja 3-3 nih? Harapan harapan gue selesai sih. Selesai Menurut drawnya gue ya. tetap pertandingan bisa diakhiri, tapi tetap ya karena ini Tudor tetap high scoring. Prediksi gue sih sebenarnya jaga 3-2 buat Juve. Wah, Tapi seru gue dong nggak akan, 3-2. iya Seru high dong scoring 3-2. makanya. Tapi gue nggak akan heran kalau ujung-ujungnya jadi seri 2-2 gitu. Ada notes-nya kecil lagi ya. Ada notesnya, ada footnotes-nya Iya, kecil. iya. Oke, dari sisi Milan, masihkah Kapulista atau bakal kesalip? Jadi berapa Mas- skornya? Masih, insya Wah, kalau Allah. masih Gue harus masih menang dong cukup berarti. yakin sama organisasi Black permainan Magic ya, Milan, Black kolektivitas Magic kalau gue Milan. bilang. Tapi bakal bakal tight sih pertandingannya. Jadi skornya berapa? Skornya nggak kayaknya skornya sih nggak over nih kali ini. 2-0 menurut gue. Wah, over dong Don. Gue kira 1-0. Nggak over 3 maksud gue. Iya, iya, iya. Lagi pula Napolinya lawan siapa? Napolinya. Kan kita Napolinya tuh beda lawan satu siapa poin. ya? Pokoknya kalau misalkan Milan Lupa. kalah atau Napoli Milan lawan seri, siapa. Napolinya menang ya kesalip udah. Salib Iya, ya. misalnya. Karena Soalnya bedanya Napoli dikit. lawan timnya Genoa. sama semua kok. Iya, 1-4 apa 1-3 tuh. bedanya cuma 1 poin kalau nggak salah. Iya, satu Iya, poin. Napoli lawan Genoa. Ya udah. Milan Napoli, iya Milan Napoli Hmm. Roma 12 Iya, poin, Juve iya bisa 11. kesalip. Ya kalau Juve menang ya Iya. kesalip Milan. Atau Iya, Juve Milan seri lagi nih, ya kesalip. Udah. salib. Napoli Genoa, lu mau ngarepin apa Napoli kalah? Nggak mungkin lah, Di kandang lagi. Sulit. sulit lah. Itu udah tim yang menurut gua Napoli udah pasti lu siapapun tinggal ini si Napoli mau siapa res Scudetto cuma tinggal gitu Ya, doang sih. betul. Iya, iya. Sejauh ini memang Betul. terkuat saya bilang Napoli. Iya tinggal lu mau Napoli dengan siapa? Napoli dengan Juve kah dengan Milan kah tinggal iya gua mau balapan sama siapa tinggal gitu doang. Iya. Dan saat ini di Napoli akhirnya Conte bisa memenangkan pertarungan egonya sama presiden klub ya di Napoli ini. Sebelumnya kan mereka si Conte kalah terus, di Juve kalah Iya, sama Agnelli, di Agnelli. Chelsea apalagi. Kemana-mana kan mereka selalu si Conte selalu kalah tuh ketika battle ego sama pemilik klub. Di Napoli doang dia menang, makanya Ya, stay kan iya bener. dan bisa datengin pemain-pemain bagus musim ini. Oke lah kalau gitu. Oke, gue rasa kita udah cukup panjang ngomongin Juve vs Milan ya. Jadi yang kita tunggu sekarang adalah pertandingannya. Karena pembahasannya Mantap. kayaknya sudah cukup panjang. Jadi terima kasih lagi sekali lagi buat Ali, buat Diego ya. Siap. Ya, Diego Sama-sama. jangan bosan-bosan karena Juve Milan akan selalu ada.
akan selalu jadi grande partita. Grande Partita. Partita. Oke teman-teman, jangan lupa share, like, and subscribe, dan join membership kita. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Fino alla fine, Forza Forza! Juve. Dan Oke, thank you, thank you.